Ini kan kamu umur 9 ya. Artinya dari umur berapa papa dikenalin sampai mungkin om tante yang lagi Dari nonton juga pengen punya anak kayak gini gitu iya loh. paham. Dari umur 7 papa tuh ngasih kado tuh bukan mainan, bukan game, bukan sesuatu, tapi papa ngasih bisnis. Kita kasih solusi. Ryu Kintaro 1 miliar per bulan hanya jualan jamu dan lain-lainnya. Keren. Kamu umur berapa sih? Aku umur 9 tahun. Kamu viral loh kemarin loh, naik Lexus jualan nasi ayam. Segitunya berarti kamu udah anak orang kaya ya? Ya masih sederhana sih. Sederhana, Lexus sederhana. Tuh lihat deh, dengan menggunakan mobil Lexus jual susu sapi segar. Wah, dijulukin Sultan Cilik. By the way, papa kamu pernah duduk di sini. Ya tahu. Tahu Udah ya? diceritain sama papa sebelum kesini. Oh, kisahnya tuh nggak luar biasa loh. Waktu kecilnya, kamu manggilnya Opi ya? Papa, Enggak, kakek. kakek Opi. Iya kan Opi. Ini nggak maksud untuk mendoktrin anak kecil atau segala macamnya. Dia juga bisa nonton juga anyway, atau bisa diceritain sama bapaknya juga gitu ya. Tapi cuma mau ngasih tahu, mungkin kalau belum tahu, papa dulu tuh umur 3 tahun, 4 tahun tuh sama Opi keras didikannya. Kamu dapat hal itu juga? Enggak. Wah, banyak bersyukur berarti kamu tuh. Nggak pengen papa tuh melakukan hal yang sama terhadap anaknya. Nggak pengen merasakan saat itu gitu kan. Keren. Punya kerajaan bisnis, sosok orang tua Ryu Kintaro, Sultan Cilik, jual susu pakai mobil mewah Lexus. Enak ya, kayak Rafathar ya berarti ya. Udah lahir udah kaya ya. Kamu pernah susah nggak hidupnya? Sejauh ini masih belum nemuin sih, masih belum ada titik kesusahan gitu. Nggak pernah kayak om gitu dulu, kan apa, ngumpet-ngumpetan, kabur-kaburan dari debt collector atau sama orang tua dulu, ditagih utang, rumah mau disita, nggak pernah? Nggak pernah. Panjang lah ceritanya sampai akhirnya kamu punya jamu yang kalau orang mau beli pun katanya nggak bisa ya, mesti ditanya dulu keluhannya apa gitu ya. Bisa. Oh gitu, asal doang gitu. Kalau mau beli bisa, tapi 90% customer yang mau beli itu dia ngasih tahu keluhannya apa. Oh, aku mau ngasih tahu keluhanku apa. Pas banget nih, H+1 aku baru balik dari Saudi Arabia. Nah, perubahan musimnya kan luar biasa, makanya aku kena bindeng flu. Ya kan, jadi di tropis ke Saudi lagi dingin-dinginnya 10 derajat, makanya tiba-tiba kaget. Nanti Rio kasih tahu Om Diri ya, kira-kira minum jamunya yang mana untuk flu, Oke. agak sedikit serak suaranya gitu ya. Oke. Nah, nanti buat teman-teman merasakan hal yang sama juga sama nih. Pantengin sampai akhir, dan ini jamu ini bisa mengantarkan Ryu Kintaro menjadi Sultan Cilik. Kamu udah punya apa aja? Apa nih? Oh, usaha. Iya, usaha. Ada 3. Ayam crispy gerobakan. Waktu umur 7 itu hadiah ulang tahun. Tapi tutup gara-gara aku masih belum bisa ngatur waktunya. Oke. Kedua, yang jualan ayam, rice bowl sama susu di Lexus. Itu bisnis kedua, tapi aku lihat prospeknya kurang bagus karena itu kan susu sapi asli, jadi gampang basi. Oke. Yang ketiga jamu ini. Jamu ini udah berapa lama? Udah 5 bulanan sih. Kok bisa dapat 1 miliar? Oh, 1 miliar tuh juga dibantu sama YouTube AdSense sama endorsan. Oh, semua? Iya. Oh, total revenue? Iya. Wah, gede. Emang YouTube AdSense kamu berapa? YouTube AdSense kalau nggak salah 5-10 sih. 5-10 juta. Iya. Endorse juga banyak. Endorse syukurnya jalan. Paling banyak apa? Dari mana masuknya? Endorse Enggak, maksudnya semua duit yang paling banyak masuknya? dari YouTube AdSense. Kan aku main YouTube udah 2 tahun. Oh, udah di umur 7 tahun ya. Iya. Dari 6. Wow. Kita bahas dari awal yuk, ngobrol yuk. Ayo. Mau ya? Mau. Bantu om-om sama tante juga dong di kamera gitu, yang lagi pada nonton di rumah, di kantornya gitu. Gimana caranya bisa mendapat penghasilan kayak Ryu. Terus kalau ada yang ngomong gini gimana? Ah, kamu mah enak kan orang kaya gitu. Ya kan? Ah, curang kamu. Mau ngajarin apa ke om tante? Nah, itu nanti kita bahas juga tuh. Detail ya Rio ya. Sampai akhirnya Rio ini memutuskan untuk terjun di dunia usaha sendiri nih. Dan tentunya apakah kemauan dari Ryu atau kemauan dari Abudan Ken Suaka, Street Fighter. Bukan, ada Street Fighter Ryu juga namanya. Iya, iya, yang ini kan kayak main karakternya. Tuh, setahu dong. Ryu kan namanya jagoannya. Iya. Iya tahu, Om Dery kan dulu pernah kecil.
Ya bener kan? Kayaknya semua orang pernah deh. Oh iya, siap. Maaf ya. Oke, coba Rio, kamu waktu dari kecil seperti apa sih didikannya sampai akhirnya kamu bisa punya penghasilan sendiri gitu tanpa harus minta sama orang tua? Papa tuh selalu ngajarin tuh terutama ya ngatur waktu, yang sampai sekarang aku masih terapin. Ngatur waktu kayak sekolah, les, ngonten, dan outlet jamu. Dan harus disiplin waktu dan harus komitmen. Oke, maksudnya awalnya kamu mengenal dunia tentang ngatur waktu, usaha gitu. Ini kan kamu umur 9 ya? Artinya dari umur berapa Papa dikenalin sampai mungkin om tante yang lagi nonton juga pengen punya anak kayak gini gitu? Iya, paham. Dari umur 7, Papa tuh ngasih kado tuh bukan mainan, bukan game, bukan sesuatu, tapi Papa ngasih bisnis. Papa ngasih kado bisnis ayam crispy gerobakan. Lah kan kamu belum ngerti, masa dikasih begituan langsung? Nah makanya itu kan gerobakan. Jadi diajarin sama Papa gimana ngelayanin customer. Tapi 2 hari langsung tutup. Kok Chris, lu juga sih kelakuan. Ngasih hadiah bisnis umur 7 tahun, belum ada basic apa-apa sebelumnya? Belum. Gimana maksudnya pola pikir Papa kamu? Papa pengennya aku tuh belajar bisnis dari kecil biar pas udah gede udah punya pengalaman hidup gitu, pengalaman menghadapi tantangan hidup gitu. Karena Papa dulu dengar cerita susah hidupnya. Iya. Jadi Papa nggak mau aku jadi kayak gitu. Emang sesusah apa yang kamu dengar Papa waktu itu? Katanya Papa tuh harus disiplin banget. Terus katanya strict banget mama papanya Papa tuh. Mama papanya Papa? Iya. Oh berarti Omi? Omi. Lah tadi kan Opi kan, manggilnya Omi kan berarti kan? Iya tapi opinya Papa. Oke. Katanya tuh strict banget Papa dulu. Terus katanya susah, katanya nggak bisa naik mobil. Susah lah katanya hidup Papa tuh, nggak bisa beli mainan. Terus mainannya katanya Papa tuh pernah ini juga waktu jalan kaki tuh kalau pulang sekolah kan. Terus katanya dulu Papa pernah dimaling. Jam tangan pernah ditipu gitu. Ya Allah. Tuh. Kalau zaman dulu istilahnya bukan dimaling, dipalak, dibetak. Kamu tahu istilah itu nggak? Dibetak apa ya? Dirampok. Oh dirampas gitu. Iya, sini jam kamu. Gitu, itu dibetak. Dipalak. Oke, anyway diambil terus semuanya, nggak punya harta lagi dong. Terus dimarahin sama opinya. Gimana? Dimarahin gara-gara jam tangannya dicuri. Hmm. Terus kalau nggak salah Papa bilang Papa nangis. Oke. Sampai akhirnya kamu sekarang menerima cerita-cerita dari Papa terus nggak pengen kayak merasakan hal yang sama gitu ya? Papa maunya begitu, makanya aku dikasihnya kado bisnis, bukan kadonya mainan. Berarti salah dong orang tua yang ngasih kado mainan? Nggak salah sih, itu kan pilihan orang tua masing-masing. Mungkin orang tuanya mau anaknya ya jadi anak-anak aja. Jadi maksudnya kayak anak-anak pada umumnya. Kalau Papa ngasih kadonya yang berbeda kan, lo mainan kan bisa beli kapan-kapan. Kalau usaha nggak bisa kapan-kapan, kayak mainan tuh beli kapan aja bisa. Kalau usaha Papa mau bikin tuh jadi spesial buat aku, usaha pertama di ulang tahun yang ke-7. Wah, keren loh. Nih om-om, tante-tante pada ngerti nggak, bisa mentafsir ngomongan Ryu barusan? Mainan itu kan bisa dibeli kapan-kapan. Kalau usaha nggak bisa dijalanin kapan-kapan. Artinya kalau usaha kalau mainan kan bisa dibeli pakai cash atau tunai. Kalau usaha bisanya kesuksesan ya. Bisanya dicicil. Oke. Iya juga ya. Di umur 60 tahun kamu bisa tuh beliin mainan buat anakmu, tapi belum tentu bisa ngejalanin bisnis kamu. Bisa jadi telat, kurang ilmu, kurang ya kan? Kurang menguasai. Iya, udah lewat. Istilahnya 30 tahun. Udah susah belajarnya, nggak ada yang temenin. Wah keren. Iya juga ya. Mau belajar sama anaknya, tapi anaknya mentalnya juga bukan pebisnis juga lagi. Misalnya kamu tiba-tiba udah umur 50 tahun ya kan, terus tiba-tiba anaknya bukan mental pebisnis karena didikanmu nggak begitu misalnya. Tahunya susah tuh mau diskusi sama siapa.
Oh, keren. Apakah karena Rio ini anak tunggal sehingga papa punya banyak fokus? Om Deddy pernah dengar cerita begini. Wajar dia anaknya nggak banyak dari kecil, maksudnya dari muda gitu, pasangan suami istrinya, mama papanya, ya kan? Jadi bisa fokus ngurusinnya. Sementara kamu minta anak banyak, misalnya diskusi suami istri nih, ayah bunda gitu kan. Jadinya ya kebagi-bagi tuh pikiran kita, capek kita, tenaga kita, uang kita. Nah itu ngaruh nggak? Ada yang pernah dibahas nggak? Sama papa. Iya, ya apapun, sama keluarga. Kan kamu kan anak tunggal kan? Nah kalau anak tunggal kan fokusnya papa, nggak kebagi. Soalnya biasanya Om Deddy tahu tuh ketika punya anak 3 lah katakanlah. Itu masih kecil-kecil misalnya. Ya kan? Umur 7, umur 5, umur 3 misalnya. Itu aja mereka orang tua kadang menjadi satu alasan ketika pengen fokusin anaknya bisnis misalnya. Pengen fokusin anaknya berkarir misalnya. Tapi nggak bisa bagi waktunya. Ayahnya kerja, bundanya harus ngurusin 3 anak sekaligus. Karena kan kakaknya, adenya gitu. Nah itu kamu pernah bahas nggak kenapa alasan papamu tuh pengennya kamu jadi anak tunggal gitu loh, biar fokus? Karena papa tuh ini bukan papa sih bukan maunya anak tunggal. Jadi dia anak tunggal. Oh dikasihnya aja? Iya dikasihnya anak tunggal. Oke, terus? Terus papa pernah bilang ke aku, kalau kan anak tunggal jadi papa mau ajarin aku bisnis dari kecil. Jadi kalau udah gede kan nggak ada saudara, nggak ada adik kakak, jadi nggak ada yang bantuin. Jadi papa mau karena aku anak tunggal difokusin buat pengalaman pas udah gede. Oh keren. Iya. Jadi memang takdirnya ya tunggal, bukan berarti di set bahwa kayak biar kita bisa fokus sama anak gitu ya. Enggak sih, emang dikasihnya tunggal. Akhirnya putar otak tuh. Daripada ntar dia udah dewasa, mandiri, nggak punya kakak, nggak punya adik, terus mau menopang sama siapa gitu ya. Iya, nggak ada yang bantuin jadinya. Wow. Nggak ada yang bantuin, harus bisa berdiri sendiri dan bisa tanggung jawab kepada diri sendiri sama keluarga yang nantinya, keluarga aku, kata papa. Narasinya udah cerdas banget ya. Kamu beneran umur 9 tahun? Bener. Kamu kenal Om Deddy Mizwar nggak? Jangan-jangan kamu masuk ke alat mesin pengulang waktu. Apa namanya dulu? Iya kan? Masa depan. Pulang lagi kayaknya. Kamu dewasa banget tadi udah ngomongin. Coba deh, subscribers kamu berapa sih? 1,2 juta. Wow. Kapan bikin YouTube? Bikin YouTube dari umur 6. Umur 6 udah bikin YouTube. Tapi kontennya nggak ada yang naik. Di shortsnya viewsnya yang lama-lama. Terus yang paling naik gara-gara apa? Yang konten Lexus. Konten Lexus. Iya, jadi tuh awal aku naiknya. Awal aku terkenal tuh gara-gara konten Lexus itu. Jualan susu sama ayam. Iya tuh 70M sekarang views. 70 juta views. Dahsyat. Sebentar deh. Pernah ada yang ngomong gini nggak? Oh berarti orang tuanya nih ngajarin anaknya flexing. Karena emang paling gampang di Indonesia dengan konten-konten pamer kekayaan tuh viral. Pernah tahu nggak? Iya. Kalau flexing banyak yang komen jadinya. Tapi papa nggak pernah ajarin aku flexing sih. Nah itu maksudnya memang yang ada aja atau memang strateginya atau gimana? Marketing atau? Itu memang yang ada aja. Yang adanya Lexus. Oh memang kamu di rumah punya mobil cuma 1? Enggak, papa baru beli mobil baru. Ya. Aku mau mulai jualan, promosiin rice bowl-nya mama sama susunya aku. Bisnis kedua aku pengen buka. Terus nggak ada booth, jadi ya pinjam mobil papa. Kebetulan papa juga baru beli mobil. Lexus yang ini. Iya. Sebelumnya punya mobil apa? Sebelumnya tuh ada mobil. Apa yang ada di rumah kamu lihat mobil apa? Sekarang. Enggak, sebelum Lexus itu. Sebelum Lexus gantinya mobil Mercy kalau nggak salah. Oh, diganti tuh maksudnya berarti begitu ada Lexus, Mercy-nya udah nggak ada? Iya, dijual. Oke, terus? Jadi dulu tuh mobilnya ada Innova, Lexus, Lexusnya ada 2, Lexus NX. Oke. Ada mobil Innova, Lexus, sama satu lagi kalau nggak salah tuh dulu Mercy yang ceper. Terus papa nggak suka naik mobil ceper. Baret. Gasruk.
gak enak, pusing. Oke. Pendekan. Kependekan. Iya. Jual. Jadi, jual terus gantinya itu Lexus. Lah kan ada Innova tadi Om Dery denger. Kenapa nggak pakai Innova dagang ya? Nggak tahu juga ya. Aku mintanya pakai mobil baru papa. Oh minta berarti ya. Habis itu dikasih yang Lexus. Baru beli terus aku pakai jualan. Baru beli berapa hari? Baru beli tuh maksudnya tuh baru beli terus dibenah-benahin, dipasangin kaca film. Lain-lainnya baru beli sekitar, belum pernah dipakai. Sekalinya dipakai buat dagang. Iya. Oh baret tuh pasti tuh. Ketawa mikir. Mobil orang tua Lexus. Tapi 2 hari itu tutup itu yang itu ya? Enggak ya, itu malah viral ya? Malah Iya. laku ya? Jualannya sekitar nggak terlalu lama sih, sebulan. Maksudnya sebulan itu eskalasi pindah ke resto atau tutup? Tutup. Tutup lagi. Sebulan tutup. Sebulan tutup, mantap. Sebelumnya ayam kan? Iya. Tutup 2 hari. Iya. Hadiah dari papa. Mm-mm. Terus pas Lexus Dibikinin sama papa karena aku mau coba lagi. Terus tutup lagi. tutup lagi. Kenapa nyengir? Itu kan uang papa. Berarti percuma dong ngejar viral tapi nggak ada duit yang masuk. Ada sih. Lah kan tutup. Iya, cuma sebelum-sebelumnya sebulan tuh ada. Habis itu udah nggak ada kan? Iya. Terus apa yang dibanggakan 70 juta views tapi ternyata nggak ada omsetnya? Omset sih ada, tapi omset sih nggak ada, tapi cuma jalannya sebulan. Jadi cuma sebulan dapat omsetnya, seterusnya nggak lagi. Iya, berarti kan tutup ya. Berarti nggak ada duitnya. Habis itu Lexusnya dijadiin apa? Mobil jadi mobil pada umumnya. Dijadiin mobil transportasi buat jalan-jalan. Lah bisnisnya apa? Bisnisnya Habis itu kan udah tutup kamu. ya habis itu bikin jamu. Oh langsung. Enggak, beberapa hari gitu, lumayan lama sih. Lumayan lama spare waktunya. Terus aku kepikiran bikin jamu yang sehat tanpa rasa pahit, karena waktu aku sakit dikasihnya jamu cuma rasanya tuh nggak enak, pahit. Jadinya aku kepikiran bikin jamu yang sehat tanpa rasa pahit. Aku bilang mah bisa nggak sih kita bikin jamu yang sehat tanpa rasa pahit biar aku juga bisa minum. Akhirnya mama bilang itu kayaknya peluangnya besar deh kalau dijadiin bisnis. Akhirnya jadi deh ini. Oke. Tapi kalau yang ini aku nggak pakai uang papa, Asik. pakai uang aku sendiri dari AdSense sama endorse. Asik nih, kita bahas jamu aja ya. Pas nih sekarang momentumnya masuk ke alur ceritanya Om Dery udah kebayang. Apa yang kamu pelajarin? Apa pengalaman apa yang didapat ketika 2 kali gagal bisnis, nggak pengen ngulang lagi? Yang terutama mengatur waktu. Oke. Karena dulu itu tutup tuh gara-gara soal mengatur waktu. Berantakan banget. Kalau sekarang aku udah ada schedule. Schedule-nya tuh kayak aku berangkat sekolah jam 6. Mulai sekolah jam 7. Habis itu pulang jam 2. Jam 3 les sampai jam 4. Jam 4 sampai jam 5 ngonten. Dari jam 5 sampai jam 9 di outlet jamu. Kalau hari Sabtu itu beda tuh. Itu dari pagi ngonten. Ya bisa dari jam 12 sampai jam 4 itu ngonten. Oke. Terus dari jam 4 sampai jam 9 di outlet jamu. Loh, kamu masih nongkrong gitu? Masih apa sih istilahnya? Ngelayanin customer gitu? Masih jadi kasir biasanya. Oh, lah kan udah punya pegawai? Iya, cuma bantuin aja biar gak terlalu kewalahan pegawainya kalau lagi rame. Pinter nih orang. Ya. Berarti dari 2 kali kegagalan bisnis itu banyak belajar mengenai waktu ya. Karena waktu itu berantakan. Ya, jadi terbengkalai kapan produksi, kapan harus packingnya, kapan harus di outletnya. Itu asal-asalan aja. Nggak asal-asalan juga, cuma ya nggak rapi lah. ya nggak rapi, berantakan. Tuh, teman-teman catat ya, buat di bisnis nggak melulu uang. Meskipun penting, cash itu rajanya lah.
ya kan? Arus kas yang positif dan lain sebagainya. Tapi dengan waktu aja kita bisa bermasalah tuh karena menggampangkan, tenang aja, kapital gue kuat, tenang aja, hitung-hitungan gue cakep, tenang aja, marketing gue begini misalnya. Tapi ternyata kalau dikerjainnya juga nggak sesuai dengan timetable, action plan yang jelas ya berantakan juga ya. Berantakan juga pasti. Karena nggak tahu kapan bakal melakuin actionnya. Oh iya bener. Namanya juga action plan. Ya kan, rencana. Tapi waktunya berantakan. Jadi Iya. kapan mau dilakuin action plan-nya? Malu juga kita nih buat yang udah gede-gede. Ayo dong. Nih, masa kalah sama Rio ya. Om Dery ajak obrolan mengenai sedikit sisi ekonominya boleh ya? Kalau tadi waktu ya. Apa yang kamu pelajarin ketika bisnis ini kan nggak melulu waktu, nggak melulu marketing dan lain sebagainya. Apa yang kamu pelajarin saat 2 kali gagal? Terus mungkin ringan-ringan dulu deh. Ngatur keuntungan, saldo, uang masuk harus lebih cepat daripada uang keluar, uang masuk harus lebih banyak daripada uang keluar, operasional, gaji karyawan, kos. Nah, itu kamu diajarin papa atau papa yang ngatur semua? Sama aja dong kalau semuanya papa yang ngatur tapi ternyata niatnya pengen kamu belajar dari nol gitu. Kalau soal keuangan itu aku masih dibantu, tapi papa sama mama tetap ngajarin karena aku katanya belum boleh pegang uang sebanyak itu. Kalau masalah gaji karyawan itu pakai uang aku, cuma mama papa yang transferin karena aku belum boleh pegang uang transfer begitu. Takutnya salah input. Ya, Kalau betul. misal gaji 5 juta, aku transfer 5M gimana? Iya betul juga sih. Jangan kan papa yang marah. Saya juga ngamuk. Mendingan buat saya. Oke. Jadi apa akun itu rekening kamu nggak pegang? Enggak, Token-token juga kamu nggak pegang? enggak. Taunya itu uang kamu gimana? Cara tahu uang aku. Kadang aku minta mama cekin atau papa Oke. cekin saldonya, tapi kalau aku butuh sesuatu yang aku mau beli itu aku boleh transfer. Cuma mama lah yang bayar intinya. Oke. Kamu pembagiannya gimana, Rio? Maksudnya kamu dapat saham sekian atau gaji bulanan? Yang dimaksud dengan uang kamu tuh uang apa? Profitnya kamu itu? Uang dari YouTube AdSense, Oh, oke. uang dari endorse, uang dari outlet jamu. Nah, outlet jamu deh. Kalau YouTube AdSense, endorse udah ketahuan ya. Jelas yang masuk berarti kan hitungannya udah menjadi apa? Ya profit. Meskipun bisa jadi omset kamu gitu ya ketika kamu keluarkan buat gaji karyawan, editing, editor dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dari jamu gimana? Kamu ada saham? Apa? Ada saham? Saham, iya. Saham. Berapa persen? Oh, Haknya Rio di jamu ini itu berapa? Mau sifatnya persenan atau gaji bulanan? aku yang aku Iya. dapat dari outlet jamu ini. Yes. Persenan sih. Wih, berarti punya saham. Persenan tuh kayak keuntungan. Iya, dari keuntungan betul. Keuntungannya berapa persen, pengeluarannya. Dan yang buat kamunya, Oh, oke. kebayang nggak? Gini aja deh. Kalau Di perusahaan ini ada siapa aja pemiliknya? Rio, papa, mama. Iya. Oke, bertiga. Hmm. Nah, berarti yang jadi uang kamu itu kamu dapat berapa dari penjualan? Anggaplah yang bulan lalu deh. Hafal nggak bulan lalu berapa keuntungannya? Sekitar 50 juta. 50 juta. Oke juga ya. Bersih itu ya. Iya kan udah semua dikeluarin buat gaji karyawan kan. Nah dari 50 juta yang punya Rio berapa? Iya, punya aku itu. Langsung punya kamu. Owner tuh enggak. Lah berarti papa mama nggak kebagian? Memang usaha ini punyanya Rio? Iya. Kan ini aku buka pakai duit aku sendiri. Oh Mama iya iya. papa bantuin handle keuangannya gitu. Tapi nggak dapet jatah. Orang pakai duitnya Rio. Papa mama itu maunya uangnya buat aku. Papa mama nggak mau minta, tapi kadang aku yang ngasih. Aku biasanya ngasih gitu. Berarti full sahamnya Rio berarti tadi ya. Ibaratnya 100% lah. 50 juta. 50 juta tuh udah dipotong Ya ya. gaji segala macam. Ya berarti sahamnya Rio 100%, anggaplah begitu. Sudah setelah dipotong gaji karyawan, biaya marketing, endorse. Kamu pakai endorse juga nggak? Ini belum sih, tapi lagi diusahain kayak ngirim-ngirim ke artis. Oh iya iya. Ya, Ngirim-ngirim pokoknya gitu. biaya operasional lah ya udah dikeluarin keuntungan 50 juta. Oke.
Oke juga berarti jamu ya. Omsetnya berapa kamu tahu nggak? Kotornya. Omset Sebelum akhirnya jadi 50 juta gitu dikeluarin ini tuh. bisa sekitar per hari bisa 5 juta, sebulan bisa 150 juta. Oh, wow. Per bulan 150 juta. Bersih 50 juta sehat itu ya. Hah? Bisa sehat. Iya kan 150 jadi 50 juta. 100 jutanya operasional. Ya masih lumayan untung kan. Itu dipotong sewa ruko juga kan lumayan mahal sewa ruko. Makanya. Keluar jadi 50 juta gitu loh. Wih, mantap. Jadi penasaran nih, jamu yang dimaksud ini adalah gimana akhirnya dari keresahan ya. Asik ya. Kalau katanya Om Nadiem Makarim kan waktu itu pulang dari Amerika yang bikin Gojek, kamu tahu ya? Ya, Om Nadiem. Yang bikin Gojek. Iya, dulu mantan Menteri Pendidikan kita. Kayaknya sih belum. Ya, nggak pokoknya pernah dengar lah. umumnya rata-rata pebisnis tuh berangkat dari keresahan. Karena Om Nadiem begitu pulang ke Indonesia, belajar di Harvard Business School, sebelum jadi Menteri Pendidikan, beliau itu ngelihat di Jakarta kayaknya kok ini banget, macet banget gitu loh. Jadi kemana-mana naik Gojek ke kantornya Om Nadiem. Maksudnya bukan Gojek, sorry, naik ojek pangkalan. Kayaknya asik nih kalau dijadiin bisnis, lahirlah Gojek. Oh jadi yang ciptain tuh Om Nadiem. Iya betul. Jadi karena dia lihat, wah di Jakarta begini, Yes. dia jadi kepikiran. Iya. Memang salah satu penopang bisnis kalau mau oke itu berangkat dari problem statement. Berangkat dari keresahan dan masalah orang. Sehingga kita datang hadir menjadi solusinya. Kan tadi kan Rio gitu. Berawal dari kamu pahit. Oh berawal dari sebuah problem Yes. menjadi solusi. Iya betul. Oh oke paham. Iya, ya kan kamu sendiri yang ngejalanin. Katanya begitu kamu sakit, terus kamu minum jamu, bilang ke mama pahit katanya. Iya. Nah, aku nggak pengen nih orang-orang juga yang lagi sakit ngerasain kayak aku Ngerasain nih. kayak aku yang mau minum jamu. Jadinya aku bikin jamu yang tetap sehat tanpa rasa pahit. Oh, itu kan solusinya. Iya. Iya kan? Masa udah sakit, makin sakit lagi lidahnya. Kan nggak nyaman jadinya kan. Berarti gampang dong tinggal kasih gula aja. Nggak gitu ya? Enggak dong. Terus gimana? Yang bikin jamu aku ini beda Hah? sama sehat. Hah? Ini jamu ini pakai rempah-rempah asli. Oke. Rempah-rempahnya asli. Terus pakai gula. Cuma gulanya bukan gula buatan. Nah. Gulanya alami. Pakai gula singkong. Oh iya, Om Dery tahu. Serius banget berarti ini anak bikinnya. Jadi diekstrak dulu. Iya. Ekstrak gimana caranya ekstraknya? Lempar ke vendor. Dari buah singkong sih itu. Iya, maksudnya kamu nggak ngegerus singkongnya sendiri kan? Kamu lempar ke dong. apa namanya? Vendor ya, ngomongnya apa sih? Ada kayak supplier ya? Rumah produksi. Ya kurang lebih kayak gitulah, ada supplier-suppliernya. Oke. Itu yang akhirnya nggak jadi pahit. Iya. Ilmunya kamu tahu dari mana? Kalau dari singkong, kan bisa dari yang lain, misalnya apa kayak tanaman-tanaman Kalau yang lain. itu belajar bareng sama papa, mama, nyari biar tetap sehat. Masa iya udah bagus-bagus pakai rempah-rempah asli, terus bilangnya sehat, pakai gula buatan, kan sama aja jadi nggak sehat. Wah keren. Profit with purpose. Kalau katanya Opa Rene Soehardono. Aduh, itu Kan siapa? kalau ada kalau Nadiem panggilannya Om Nadiem karena deketan lah sama Om Dery umurnya. Tapi kalau ada Opa Rene Soehardono panggilannya Opa. Mungkin ke Uyut kali ya, dikit lagi ya. Jadi beliau bilang bahwa percuma bisnis ngejar profit tapi tujuannya tidak positif. Gitulah kurang lebih. Profit with purpose. Jadi ngejar profit nih, sehat tapi tanya ada kandungan yang nggak sehatnya. Cuan tapi ternyata mencemari lingkungan. Negatif ya gitu ya. Iya, Bikin ngapain? bisnis yang kayak bilangnya ini bagus ternyata jelek. Nah, bilangnya sehat. Sehat ternyata pakai gula. Iya benar. Kemarin Om Dery lihat postingan di India. Dia, beneran di India ada kayak tempat pabrik gitu produksian. Terus judulnya bagus deh. Di postingin kayaknya sama orang Indonesia gitu di repost. Tapi dikasih judul di atasnya. Ini yang kamu suka minum nih jus-jusan, tapi ternyata bukan jus buah asli. Jus buahnya buatan ya dari Buatan. kayak sirup gitu. Iya benar.
Dicampur-campur ini ntar jadi rasa mangga, dicampur-campur ini, dan kelihatan tuh di pabriknya dia nyampur-nyampurin nih. Pewarna buatan, pemanis buatan, buah buatan, perisa buatan, semuanya buatan. Akhirnya jadi yang beredar di swalayan atau supermarket di India. Luar biasa kan tuh. Karena bilangnya 100% buah asli. Oh, udah bohong. Nah sekarang coba Om Dede mau tahu ceritanya keluhannya. Pak dokter, aku lagi flu nih karena perpindahan cuaca ekstrim dari tropis Indonesia panas 30 derajatan ke 10 derajat waktu di Arab Saudi kemarin. Tiba-tiba kaget, set, meler ingus. Itu gimana, Ryu? Pakai jamu yang mana? Cocoknya ramuan jahe. Ramuan jahe. Itu Coba. bisa buat batuk pilek. Cuma aku nggak bawa ramuan jahe. Oleh nggak bawa, tapi nanti aku pesan order ya. Iya bisa. Di Iya. Gojek capnya yang kayak. Nah, di Gojek kan itu Iya. buatan Nadim dulunya tuh. Cap apa tadi? Cap nyonya. Oh, ini. Iya ini. Coba buka dong. Cap Nyonya Kaya 79.000, banyak juga ya followersnya. Jalani. Semua ini aku jalani karena aku punya tujuan, Nah. yaitu buka usaha sendiri dari hasil YouTube dan endorse aku. Ini adalah hasil dari perjuangan aku konten selama di YouTube dan Instagram. Storytellingnya bagus banget. Semua uang yang aku dapat selalu aku simpan buat usahaku. Kira-kira uang aku cukup gak ya untuk ini baru pulang sekolah nih. Oh iya. Akhirnya aku berani diri untuk memulai usahaku, yaitu minuman jamu di ruko ini. Aku Hah? buka usaha minuman jamu ini karena setiap aku sakit, mama aku selalu kasih aku jamu yang aku kira pahit, ternyata gak pahit sama sekali. Setiap hari aku meracik jamu tanpa rasa pahit dengan varian yang beragam supaya kalian bisa suka. Jadi ini usaha toko minuman jamu pertama aku nih, dan aku tuh berharap berhasil karena aku pakai uang hasil YouTube aku dan endorse aku. Sekarang sisa 0 Rp. Wah. Bertepusnya cukup lama karena kemarin aku mengalami musibah, akun IG aku kena suspend dan gak bisa kembali. Loh? Itu sedih banget dan sempet drop karena Instagram aku itu buat support usaha aku. Tapi nggak apa-apa, aku tetap harus semangat. Yang aku harapin sih cuma 2, yaitu usahaku bakal berhasil dan bisa membawakan manfaat buat orang-orang. Amin. Cap Nyonya Kaya. Sehat sejak 2024. Baru banget ya berarti ya. Iya. Nanti kamu bocorin ya ini di mana lokasinya ya. Iya. Coba, boleh dikasih tahu nggak? Ini Om Diri penasaran nih. Ini Ini ada... lokasinya kalau mau offline. Jangan dikasih tahu dulu nanti biar oke. teman-teman Iya. pantengin sampai akhir. Oke. Ini ceritain dulu aja. Ini 4 ini apa nih? Apa aja sih? Ada ini bunga telang, ini banyu kunyit, ini banyu temulawak. Oke. Tapi ini nggak pahit. Ini ada banyu alang. Temulawak kan pahit padahal ya. Enggak, ini nggak pahit. Oh, sebentar. Boleh satu persatu nggak khasiatnya? Yang tadi misalnya ada orang datang keluhannya, nanti yang kamu kasih yang ini yang pakai yang di Om Diri ya, ini sama aja. Oh, Iya, ini, sama aja aku nih. tuker gini deh, biar pas. Nah, misalnya orang datang, Stres. oh stres. Banyak nih tante-tante di sini pada stres semua tuh. Kenalan dulu dong. Tante Inong, tuh Tante Tiara, Tante Delvia pada stres gitu mikirin. Kalau gitu minum ini. Oh, pas. Minum Oh, ini. dengerin, minum ini Tante. Kembang telang ini bisa buat stres sama menambah daya ingat. Oh, udah ingat tuh. Karena kan suka lupa ya. Padahal kan om-omnya, suami-suaminya misalnya udah ngasih duit. Mana kamu belum ngasih bulanan? Padahal suaminya bilang, lah kan udah dikasih mah. Abis nih, pura-pura lupa. Padahal dipakein buat skincare biasanya tuh Ryu, ya kan? Iya. Nah, itu berarti cocok nih pakai ini. Iya. Jadi suaminya nggak ada, omnya nggak ada alasan lagi. Iya. Apaan sih orang aku udah kasih yang apa tadi? Kembang telang. Nah, aku udah ngasih kembang telangnya Cap Nyonya Kaya. Nggak bisa ngeles tuh berarti ibu-ibu kita pakai ini. Kenapa urusannya telang jadi stres? Karena kan ini kan rasanya nggak pahit sih. Ini lebih ke minuman seger gitu. Oh, berarti khasiat si bunga telangnya itu. Iya, khasiatnya bunga telang ini ya itu. Oh, rilis apa namanya istilah healing ya apa? Iya buat kayak healing itu. Oke. Utang-utang apa segala macam gitu kan. Itu Nah kalau itu nggak bisa tuh. kok nggak bisa? Kan utang stres. Nggak bisa apanya maksudnya? Stresnya hilang, utangnya masih ada. Iya. Oh iya juga ya.
Jadi, Kayaknya enggak sih. Hah? Enggak, stres juga enggak hilang sih kalau utang. Kenapa emang ya? Oh berarti jangan ngutang nih. Wah keren. Berarti yang pertama kembang telang. Iya. Buat yang stres-stres, apapun itu ya lah ya. Iya. Kalau yang ini banyu kunyit, ketika orang datang ke kamu, konsolnya apa? Ya, setelah itu kamu kasih ini. Ya, kurang lebih mirip-mirip sama ramuan jahe sih ini ya. Heeh. Kayak misalnya lagi capek, Nah, lagi batuk juga atau pilek, bisa nih minum ini. Om Deddy yang ini dong. Tadi katanya nggak bawa. Ya ini mirip-mirip kan, ini kan rasanya juga strong. Pahit dong ya? Oh enggak ya, kamu emang nggak pahit ya? Ya, Nanti Om Deddy cuma cobain ini ya. pedes aja pedes. Pedes. Oke, nanti ini boleh nih Om Deddy yang ini nih. Banyu kunyit. Banyu itu apaan sih? Air. Air. Oh, air kunyit. Oke. Lanjut. Ini apa? Temulawak. Temulawak. Ah iya, temulawak. Temulawak tuh biasanya memang kadang ada pahit-pahit tuh. Iya, Tapi cuma di sini enggak ya. kalau ini nggak pahit nih. Ini juga khasiatnya bagus. Yaitu ketika orang datang mengeluhkan apa? Ngeluhnya biasa kalau yang minta temulawak ya. Iya. Temulawak biasa orang pengen minumnya itu. Mm-mm. Karena mungkin Mm-mm. karena orangnya lagi merasa lagi kalau ini lebih kebuat capek sama mah. Oh, ini apa namanya? GERD, Iya, bisa buat GERD gitu. ya kan? Asam Biasa. lambung. Biasa ya asam lambung, bisa orang minumnya ini. Tapi Ah. karena kalau pahit jadinya makin gak enak kan. Iya. Jadinya minumnya ini aja capnya kayak nggak pahit. Di banyu temulawak nih, ya kan? Jadi ketika asam lambung naik, stres gitu kan. Bisa nih, jadi nggak perlu ketemu Bang Komeng. Karena temulawak aku jadi udah terhibur di sini nih. Iya bener dong. Iya kan, bisa aja kan nggak kenal juga Bang Komeng misalnya. Jadi bisa sembuh tuh mahnya. Kalau butuh hiburan Bang Komeng, kamu ganti aja ke temulawak. Yang ini apa nih? Banyu alang. Alang. Iya, ini ada akar alang. Alang-alang yang di ini apa rumput-rumput main bola dulu gitu. Itu alang-alang kan namanya kan? Yang berdiri-berdiri hijau-hijau gitu. Iya sih, tapi kalau itu tajam tuh. Dia tahu betul. Kalau ini nggak tajam. Iya betul. Iya betul. Kadang suka main bola nyeker waktu dulu di Ciputat. Pakai alang-alang, kena injek alang-alang sakit banget. Tajam dia, karena kegesek juga tajam. Lengket ya? Iya benar. Loh kamu pernah susah juga dulu ya ke Om Deddy berarti ya? Enggak, cuma pernah aja pengen coba. Oh pengen coba, iya. Kalau Om Deddy kan memang nggak bisa nyewa lapangan, jadi main di situ. Apa kondisinya ketika? Kalau ini kalau panas dalam minumnya ini. Oh, panas dalam, bibir pecah-pecah. Panas Iya. dalam tuh apa sih biasanya? Panas dalam bisa mimisan. Oh. Jadi biar mencegah minumnya ini. Oke. Oh pas tuh waktu kemarin misalnya di umroh kalau lagi musim panas tuh itu bisa bikin mimisan tuh orang-orang yang nggak kuat tuh panas dalam kan di dalam badannya panas mungkin ya. Oke, cakep. Emang yang nggak dibawa apa lagi? Yang nggak dibawa. Tadi kata kamu ada yang nggak di sini karena takutnya penuh. Apa aja tadi? Yang tadi yang katanya buat Om Deddy selain yang banyu kunyit ini ada juga yang. Tapi kalau buat kayak Om Deddy keluhannya batuk pilek, cocoknya emang ramuan jahe. Ini, oh sip. Lebih cocoknya ramuan jahe. Ramuan jahe. Lebih cocok ke ramuan jahe kalau buat batuk pilek, tapi ini juga bisa sih. Ini kan tapi jahe juga kan? Ini kunyit. Oh kunyit. Maaf saya nggak bisa bedain antara lengkoas, kunyit, jahe. Puyeng tuh saya tuh mirip-mirip tuh. Apalagi sih? Ini kan ada bacaannya. Iya. Ada bacaan bener juga sih. Tapi pas di pasar puyeng gitu maksudnya. Jadi Kan begitu. ada abang ya, bisa tanya. Oh iya benar. Ya juga sih, benar juga ya. Iya. Kunyit, jahe, lengkoas. Nah, itu pokoknya. Sisanya mana yang selain 4 ini? Ini di outlet kamu ya? Iya. Di sana juga ini lagi. Nah, ini Jadul-jadul aku gitu. nih, kembang telang. Mana? Tuh kembang telang aku bawa. Oh ya ini. Ya ini. Agak mengungu-ungu gitu ya. Tuh lihat. Biru kan dia kan kembangnya ya? Apa ungu gitu lupa. Oh ada asam urat juga. Tuh Ya. Inong. Saya masa nunjuk-nunjuk aja. Tuh asam urat. Asam urat apa? Coba satu-satu coba. Asam urat tuh apa ininya? Pakai apa? Ini pasti banyak nih om-om sama tante nih asam urat nih.
nyeri Apa ini? di bagian telapak kaki setelah sering beraktivitas, Yang mana? waspada. Bisa jadi kamu penderita asam urat. Selain nyeri di telapak kaki, Heeh. gejala asam Oh, banyu kencur tuh. Iya, urat banyu merasakan kencur. kebas pada tangan atau Nggak bawa. Oh, nggak bawa. Karena Ryu tahu kalau Om Deddy nggak mungkin asam urat. Amin. Iya kan? Jadi kayaknya nggak mungkin gitu. mengandung kadar gula Banyu kencur berarti ada 5 tuh. Di luar 4 ini kan 5. Terus apa lagi? Jadi ini ya kayak akan apa penyembuhan penyakit. Masya Allah nih ikhtiarnya. Oh, dia keracikan langsung di situ ya, bukan Iya. bukan kalau ini karena buat takeaway ya Ryu ya. Jadi di sana pun datang. Kita bukan pakai bubuk, kita pakainya rempah-rempah. Nggak pakai bubuk yang digunting dulu. Tahu. Kan banyak di marketplace. Bukan pakai bubuk itu, jangan-jangan pakai itu enggak. Kalau pakai bubuk kurang sehat sih. Oh, karena dia udah ini apa Udah namanya? diolah. Olahan. Nah, Jadi mau lihat coba lihat aja. beneran fresh kan ini yang ini. Fresh. Tadi ambil yang tadi kalau nggak salah ada adegan dia nuang deh. Coba kamu di zoom bisa nggak sih? Bisa. Nah, iya tuh. Coba ya, kita buktikan nih. Tuh. Oh iya. Di dalam kotak-kotak itu langsung asli bahan-bahannya. Lah iya. Wow. Itu apa? Wortel. Itu jahe kayaknya. Oh iya. Oranye warnanya mirip. Oh iya langsung. Apa? Kunyit. Oren mana nih? Ada 2 yang oren. Nggak tahu tadi ada oranye aja pokoknya. Ya kunyit dah. Nggak tuh. bisa. Nih main tebak-tebakan dulu pernah ikutan kuis ditutup matanya pegang sama nyium tuh sama semua jawaban Om Deddy kayaknya. Aku mampet jadi nggak bisa nyium. Oh iya makanya berarti ini kunyit. Ini Iya. apa sih? Iya kunyit Iya bener. kunyit benar. Kunyit, Karena warnanya oren-oren gitu tuh. Banyu Nih kunyit. banyak kunyit. Banyu kunyit. Nanti Om Deddy minum makasih lo ya. Aku beli aja nggak serius nih beli. Nggak usah. Janganlah. Nggak usah kita. Ayo kita adu-aduan kaya. Om Deddy juga punya uang. Gak mau kalah sama anak kecil. Cemen banget gue ya. Aku beli lah. Tenang aja. Aku mau beli. Nggak usah om. Aku ngasihnya ikhlas buat om. Masya Allah. Karena om habis pergi dah minum ini biar semangat lagi om. Woi keren. Berarti seumur hidup ditanggung. Oh enggak ya. Enggak itu. Langsung males dia. Coba lagi yang lain tuh ada 6 tuh berarti tuh. 2 tambahannya kan yang kunyit asam sama tadi. Ada berapa totalnya deh? Gitu deh. Apanya? Total menu variannya. Sekitar 18-an sih. 18. 18-an ya. Batu Nah empedu. ini aku bawa nih Banyualang nih. Oh ini Banyualang ya. Mojito versi herbal. Ini loh, ini wortel kan? Bukan, itu Apa sih itu? kunyit. Kunyit itu. Oh udah kamu iris ya? Iya kunyit iris. Oh iya. Keren. Oh dia pakai alat di press kayak kopi Iya. ya? Jadi nanti nggak keminum Ampasnya. rempah-rempahnya. Tapi Ini apa? kalau Fresh milk. kok itu kalau nggak itu STMJ. Ya bener kan ada susunya. Kan Om Deddy belum selesai ngomong fresh milk plus telur jahe madu. Ada 18 yang paling banyak diminatin sama opa, oma, Ada opi, 3. omi yang mana? Beras kencur, ramuan jahe, ramuan kunyit. Itu best seller. Beras kencur, Langsing singset ada nggak? Langsing. langsing. Yang langsing ada. Putri Ayu. Putri Ayu buat ngelangsingin apa buat ngerapetin? Buat ya kalau olahraga juga. Oh, Percuma iya. kalau minum Putri Ayu setiap hari tapi makannya nasi segini. Nah, Nah itu sama aja tuh. Tante Inong. Bohong. Banyak makanin deh. Berarti sama aja dong kayak gitu ya. Beras kencur ada nggak di sini? Nggak ada ya? Beras kencur. Gak ada. Nggak ada dia. Warnanya agak-agak ini kan. Beras Kayak kencur. susu ya. Iya mirip-mirip gini lah. Iya, agak-agak krem-krem gitu nggak sih? Iya. Iya. Nah itu saya juga demen tuh. Nah apa yang bikin pahit broto wali? Broto Wali. Ada. Nah kalau kamu bisa bikin resepnya anti pahit tuh cakep tuh. Katanya broto wali juga sehat. Broto Wali. Kan broto wali kan jamu terpahit di dunia kalau versi saya ya. Sampai pangkal lidah tuh masih berasa tuh, diminumin apa juga nggak hilang-hilang. Nah itu broto wali. Buat apa coba kamu ketik deh broto wali. Dulu kadang buat prank-prankan gitu loh di keluarga. Berani nggak minum gitu. Oh bilangnya susu enak. Enak. Ya manis. gitu-gitulah. Tapi dia hitam ya kalau nggak salah airnya ya. Ada di bombo jamu tuh ada. Broto wali. Broto Wali tuh min ya? Min. Bukan kayaknya. Min ya? Bagus tuh, menurunkan panas, gula darah, kencing manis. Gula darah. Dan tapi
dia lawannya pahit. Jadi kadang orang tuh nggak berani minum, males minum gitu. Padahal saat di Momo Jamu tuh yang warna hitam ya. Maaf ya Mbok kalau salah ya Mbok. Ada yang warna hitam gitu di apa namanya? Kalau Momo Jamu gendong. Oh. Di jamu gendong itu Iya. ada botol-botol gede kan? Iya, Ada yang warna botol-botol. hitam. Terus tinggal tuang. Iya benar. Terus ada dia baunya kayak gini lah. Iya, Kayak- nah itu kayak ada. alat yang buat bench press. Nah itu kan. Nah itu hitam ya benar. Ada nggak Bro Tawali? Nggak ada. Nah kamu bikin misalnya. Karena kan kamu punya rumus tuh. Biar nggak Iya. bikin pahit kan ada caranya tuh. Ya kan biar orang jadi tetap bisa minum. Karena demand-nya tinggi juga. Manfaatnya dan permintaannya tinggi juga nih. Nah kadang tapi kita males gitu. Kadang misalnya nanya nih sama Bombo. Ya kan kalau versi zaman dulunya Om Dery masih kecil. Nanya gitu kan. Lihat mama gitu kan. Ini anak saya begini gitu. Kan? Terus tiba-tiba dia bilang ya udah yang ini. Kadang Om Dery kabur ngeliat warna hitam tuh udah males. Ah ini mah pasti pahit nih gitu. Atau kadang ya beras kencur kalau anak-anak ya. Nih jamu aku nggak ada yang hitam kok warnanya. Nah Cerah, enggak dia iya betul. Tapi dari versi kalau bisa kamu temuin cakep tuh. Tapi nggak tahu sih itu ngefek Lebih banget. mirip kopi ya. Iya Bilangnya kopi ternyata. ternyata pahit gitu. Oke berarti apa lagi tadi yang lain 3 tadi apa tadi? 3. Yang, Beras kencur, Heeh. ramuan jahe, ramuan kunyit tuh best sellernya. Ramuan kunyit yang ini. Bukan, itu banyu kunyit. Hah itu beda. Beda. Ramuan kunyit, banyu kunyit. Ramuan kunyit maksudnya kunyitnya diapain? Kalau ramuan kunyit, Kalau ramuan kunyit tuh kunyitnya diiris langsung masukin ke gelas. Jadi nah nggak itu dijadiin kayak bejek-bejekan gitu. Jadi kunyitnya kalau kemakan ya udah dimakan apa diminum? diminum. Cuma nih ini Oh mana kunyit. coba? Coba kan ada kunyit iris kan? Itu kunyit irisnya Dimasukin? dibejek, Iya. habis itu dimasukin. Jadi masih ada kunyitnya. Dibejek. Nanti tuang ekstraknya tetap, tuang air tetap, tapi masih ada ekstraknya, kasar. Oh masih ada ekstraknya. Masih ada kunyitnya. Jadi kunyitnya tetap dimasukin mentah-mentah tuh. Iya tapi kan diisi air dong. Iya. Nah, habis itu baru diminum. Kalau yang banyu kunyit, kunyitnya dicampur sama yang lain. Kunyitnya dijadiin halus sehingga jadi air kunyit. Di blender lah mungkin ya Iya. kali ya bahasanya ya, Iya. di mix, Lebih tepatnya kalau nggak salah dibejek sih ya. dibejek. Iya. Iya kalau ini kan masih ada kunyit-kunyitannya ini ya. Kayak gini-gini lah. Iya. Tuh masih ada bulir-bulirnya. Oh iya. GERD asam lambung, peradangan pada lambung, tukak lambung. Mantap. Ini buat GERD nih. Ini yang banyu kunyit nih. Bener nih juga bisa nih buat asam lambung apa segala macamnya. Berarti tadi itu yang paling besar yang akhirnya mengantarkan omset jadi luar biasa dari 3 itu ya, Rio ya. Nih ada juga yang buat capek kerja. Capek kerja resign. Tante Ino ngajarin yang bener lagi betul. Capek kerja resign. Oh iya. Nah, ini tantenya lagi stres nih berarti Nih kan. banyu jahe merah nih. Banyu jahe merah. Itu buat apa? Buat kalau lagi capek. Tadi yang buat apa? Singset apa tadi? Ya buat apa? Putri Ayu ya? Iya, Putri Ayu buat singset. Yang kewanitaan? Putri Ayu. Oh, termasuk itu juga? Iya, Oh. kan namanya aja Putri Ayu. Iya tuh buat kewanitaan Nih, Tiara tuh. ramuan kencur, beras kencur. Beras kencur. Oh iya, kalau ada ramuan biasanya tuh si apa? Rempah-rempahnya tuh ada di dalam situ ya. Masih berasa bulir, ekstraknya, kasar-kasarnya masih gitu ya. berasa murninya itu loh. Iya. Mantap. Nah, sekarang tempatnya di mana? Om Dery penasaran. Apa? Lokasi tempat apa? Udah aku bocorin ya. Di mana? Kalau online bisa di Gojek. Eh. Kalau offline bisa di Ruko Megiori Gading Serpong. Ruko Megiori Gading Serpong. Megiori Gading Serpong. Jadi masuk ke dalam Gading Serpong sebelum ke Sumarekon. Apa setelah Sumarekon? Ke Gading Serpong masuk ke Ruko Megiori. Cari aja lah ya. Ya pokoknya ada di bisa map juga ya. kan di Bosti kan udah canggih. Iya udah canggih. Berarti kalau nggak salah sebelum Sumarekon ya? Kalau dari masuk dari BSD, Kalau dari BSD iya. iya kan? Sumarekon kan kanan ujung tuh. Ini sebelumnya di sebelah kiri ya? Megiori. Rukonya sih sebelah kanan. Sebelah kanan, berarti sederetan sama Sumarekon ya? Iya. Oke. Yang di deretan Ruko deket sama Ruko Pisa Grande Anifa loh. Iya. Tahu kan? Nggak tahu sih. Aku Cibubur yuk. Oh. Puyang daerah sana puyang gitu. Jadi mau kamu sebutin, aku bingung gitu. Nah, pokoknya di Megiori, Ruko Megiori, search saja. Atau search saja langsung nama brandnya. Ya udah boleh. Cap Nyonya Kaya. Wah, buka hari Senin Tuh sampai Ruko Minggu. Megiori Grande Blok H61 Gading Serpong Tangerang. Ya.
Pertama di Indonesia minuman jamu enak tanpa rasa pahit. Buka tiap hari Senin sampai Minggu jam 8 sampai jam 9 malam. Kamu di jam berapa? Kalau siapa tahu Om Tante dan teman-teman Rio, seumuran Rio pengen ketemu Rio. Aku biasa jam 5 sih biasa baru ada. Jam 5 sore ya setiap hari. Iya, abis les sama ngonten sama pulang sekolah. Sampai 9 malam. Sampai tutup, iya. Oh, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, Tapi ada yang ngomong nggak kalau papa mama eksploitasi kamu? Tentunya ada pasti ya. Terus? Kalau di komen-komen satu-satu per video pasti ada. Cuma Apa yang kamu rasain? aku merasa itu bukan eksploitasi sih. Karena itu emang kemauannya aku dan tuh aku yang minta. Oke. Sehingga bukan papa mama yang maksa ya kan? Iya. Eksploitasi kan kesannya begitu ya. Kayak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kita nggak mau. Oke. Pernah dibully juga nggak sama teman-teman di sekolah? Dibully. Ya apapun itu misalnya kan konten kreator pasti kan komen-komen apa segala macamnya gitu. Pernah. Pernah? Oh sama kita tos sama. Komen-komen atau biasanya oknum-oknum yang iri sama Iya. kamu, ya kan? Kok dia sukses terkenal, banyak yang minta foto, kok aku enggak gitu ya? Iya. Omongannya Iya. gimana? Terus gimana cara kamu Ada yang nanggulinnya? bilang, jadi YouTuber mah nggak ada apa-apanya, nggak sempurna. Terus ada yang bilang juga, konten you fake ya. Padahal beneran. Hah, kok bisa bilang fake? Kan ada tampilan semuanya. Ya dia iri. Padahal dia udah lihat sendiri. Dia memang dasarnya udah hasad apa iri aja udah ya, Iya. nggak suka aja ya. Terus apa? Kamu jawabnya gimana? Ini buat tips juga, solusi juga buat teman-teman yang seumuran kamu. Aku bilang aja, aku nggak tanggepin sih, aku cuekin. Mungkin kan aku menghibur mereka, mungkin dengan cara mereka ngatain aku begitu, mereka senang. Jadi aku udah menghibur mereka secara nggak langsung. Oh keren, ini baru nih orang tuanya top, kok Chris Stopper, keren. Jadi kan ada orang biasanya baper nggak mau sekolah gitu. Kamu nggak mau sekolah juga kali pas lagi dibully? Enggak, tetap sekolah. Tetap, karena sekolah nomor 1 buat pendidikan sama cara bersosialisasi. Mantap. Sekolah kamu di mana sih? Di Oh nggak boleh sebut ya? Alam Sutra aja deh ya bilangnya. Pokoknya dalam sutra. Oke. Sehingga kamu tetap bisa berkarya ke sekolah nomor 1 dan jadwal. Tadi Om Dery sempat simak tuh, jadwal itu penting karena ketika pulang sekolah les baru kita ke toko dan lain sebagainya, jaga kasir gitu ya. Papa mama sering bantu juga ke toko. Sering sih nganterin aku biasanya. Oke, ada mau tambahin lagi nggak buat teman-teman semua di sini atau mungkin seumurannya Ryu, adik-adik atau mungkin kakak-kakak yang juga pengen memulai bisnis atau orang tua yang melihat terinspirasi pengen deh anak saya kayak Ryu gitu misalnya. Aku mau kasih pesan-pesan ya. Iya, boleh di ujung obrolan. Kayak kata-kata ya. Boleh kata-kata mutiara. Kesuksesan tuh gak bisa dibeli pakai cash ataupun tunai, tapi kesuksesan bisanya dicicil. Jadi kapan kamu akan mau mencicil kesuksesanmu? Keren. Tuh, kata-kata hari ini tuh, mantap. Ya, jadi buat teman-teman kalau sekarang mungkin ngelihat sumuran Ryu ini seperti anakmu sendiri. Misalnya di rumah termotivasi, terinspirasi, share dong. Jadi jangan pinter sendirian. Atau share itu bukan fungsinya adalah ntar dia dapat manfaat. Justru saatnya jangan-jangan ada kita buntu di tengah jalan, kita bisa berkolaborasi. Kadang orang tuh suka nge-share suami ke istri, istri ke suaminya, kakak ke adiknya, adiknya ke kakaknya, ke temennya, ke sahabatnya. Jadi bisnis. Banyak loh Om Dery dengar cerita begitu. Makanya kalau dirasa tayangan kasih solusi ini bermanfaat, sebarin aja. Like, sebarin, komen, mention ke teman-teman kamu. Sehingga apa? Banyak yang terjadi akhirnya dia jadi bangun perusahaan bareng-bareng. Oh iya, kita bikin ini aja ya. Kan keahliannya di bidang keuangan, gue di marketing. Ayo kita coba kawinkan. Nah, jadi jangan pinter sendirian. Siapa tahu kita butuh topangan yang lain. Rio, makasih ya. Nanti Om Dery main-main kesini kita bikin konten bareng, boleh nggak? Boleh. Boleh ya, pas nih. Boleh banget. Ya, di weekend kita cari. Nanti Om Dery mau coba buat misalnya flu apa segala macam, capek. Oke. Ya, boleh ya. Tapi yang ada Rio-nya nanti kamu pakai apa? WhatsApp atau apa? Aku pakai WhatsApp. Nah, nanti kita WhatsAppan ya. Bisa juga DM. DM WhatsAppan aja. Aku nggak pengen sama kayak netizen kamu. Aku pengen spesial. Oke, makasih Rio ya. Iya, makasih Nanti kita juga. ngobrol ke sana, kita konten bareng. Ada yang mau disampaikan lagi buat papa sama mama? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kan udah di depan. Oh iya betul juga.
Kita kasih solusi.